Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hamim Channel di program Al-Quran Revolution. Seperti kemarin, kita membincangkan masalah-masalah dan hari ini kita bukan masalah baru, tapi berita terupdate atau hari yang update, yaitu memperingati Hari Kartini, seorang pahlawan emansipasi wanita Indonesia. Baik, kami berbincang dengan narasumber perempuan yang luar biasa, Bunda Dr. Ramsyah Tasruddin, MSI, selaku Sekretaris Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana perempuan dalam masyarakat Indonesia hari ini? Baik, makasih Yusril. Jadi peran perempuan dalam masyarakat ini sudah mengalami transformasi yang sangat luar biasa. Dulu, sejak zaman Kartini ya, dulu itu perempuan itu mendapat terkungkung oleh batasan-batasan domestik maksud saya. Bahkan juga tidak ada ruang untuk belajar. Bahkan apalagi untuk memberikan inspirasi di ruang publik. Itu dulu. Tapi sekarang peran perempuan tuh Masya Allah sangat luar biasa ya. Kita bisa melihat semua perempuan tuh berada pada setiap lini kehidupan, di pemerintahan, di akademik, di dunia bisnis, dan itu semua itu dicapai bukan dengan secepatnya, tapi itu lahir atau dari buah dari kerja keras dan perjuangan Raden Ajeng Kartini yang sangat luar biasa, yang berani bermimpi dan bersuara. Iya. Terus bagaimana pandangan Ibu tentang perjuangan emansipasi wanita Indonesia, khususnya di Kota Makassar ini? Berbicara Kota Makassar, Makassar ini adalah kota yang sangat dominan ya, di mana saya melihat bahwa perempuan di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar itu sangat luar biasa ya. Mereka semuanya berperan aktif di setiap lini, baik itu di akademika, kemudian di di pemerintahan, juga di dunia politik. Semua perempuan mempunyai peran yang sangat signifikan. Tapi emansipasi belum bisa berhenti sampai di situ. Masih banyak yang perlu diperbaiki, di mana kemudian perempuan itu masih mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan perannya. Jadi dalam hal ini perempuan haruslah diberi akses dan peluang yang besar. Dan tentunya dalam hal ini butuh kolaborasi. Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan kemudian juga akademisi, supaya kemudian itu bisa terjadi ekosistem yang inklusif. Bagaimana, seperti apa itu ekosistem yang inklusif maksud kita? Ekosistem yang inklusif maksudnya adalah perempuan itu disejajarkan ya, diberikan peran partisipasi yang aktif, tidak ada kemudian diskriminasi gender, dan kemudian mereka diberikan peluang di ruang-ruang publik, ya, akses untuk mendapatkan mendapatkan kesempatan untuk menjadi figur publik itu juga diberikan. Jadi sama. Kalau hari ini itu wanita belum memiliki ruang itu, masih terbatas. Kan dilihat juga Bupati Goa, bupatinya perempuan. Ya, bagaimana itu? Itu artinya bahwa seperti saya katakan tadi, bahwa perempuan saat ini sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali, ada transformasi, dan kemudian ruang-ruang publik itu mereka sudah kuasai. Cuman biasanya peran perempuan itu dibatasi. Ya, dibatasi, dan tidak ada sebenarnya legalitas hukum yang bisa membatasi peran perempuan. Oleh karena itu memang perlu ada kesadaran kolektif ya, kesadaran kolektif antara semua supaya kemudian perempuan itu bisa disejajarkan dan tanpa menghilangkan legitimasi dia dan peran dia secara aktif. Oh iya. Berbincang tentang kesetaraan lagi, Bu. Menurut Ibu, apa tantangan yang masih dihadapi oleh perempuan dalam mencapai kesetaraan?
Iya, berbicara tentang tantangan ya tentunya bukan lagi berbicara bahwa perempuan tidak diberi ruang untuk sekolah, bukan lagi di situ. Tapi lebih sih melihat lebih halus lagi bahwa bias gender di dunia kerja. Bias gender ya. Apalagi kemudian tekanan sosial yang memaksa perempuan itu memilih antara karir dan keluarga. Nah, disitulah yang apalagi keterlibatan mereka di dunia publik. Nah, itu yang menjadi tantangan terbesar dan tentunya ya itu butuh kesadaran kolektif seperti yang saya sampaikan. Selanjutnya kebetulan nih Bu, ada kita sebagai Sekretaris Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Lalu bagaimana kontribusi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya emansipasi wanita dalam lingkup komunikasi penyiaran Islam? Iya, ya saya sebagai Sekretaris Prodi Komunikasi dan Penyiaran ini, saya melihat bahwa kami tidak hanya memberikan atau mengarahkan mahasiswa magister ya, prodi ke arah ilmu komunikasi seperti menjadi seorang broadcaster, menjadi seorang jurnalis, atau menjadi seorang komunikasi yang baik, tetapi kita memberikan narasi yang inklusif juga dalam perspektif Islam, rahmatan lil alamin. Kita juga memberikan mereka untuk bagaimana memberikan pesan-pesan tentang gender, pesan-pesan terhadap peran perempuan di dunia maya misalnya. Jadi kami mengarahkan bahwa tidak hanya mereka menyampaikan secara verbal dalam bentuk tertulis atau lisan, tetapi kami juga mengarahkan mahasiswa untuk menyampaikan pesan-pesan, baik itu pesan-pesan dakwah dengan menggunakan media sosial, di mana kemudian perempuan diarahkan untuk lebih produktif, menulis, menyuarakan ide, dan kemudian juga ya membuat konten-konten yang memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih kepada Bunda Ramsia telah hadir di acara kami di Al-Quran Revolution. Baiklah Bu, kita sebagai dosen ilmu komunikasi, bagaimana pesan kita tentang Hari Kartini? Baik, sebagai dosen ilmu komunikasi, saya ingin memberikan pesan untuk seluruh perempuan bahwa semangat Kartini adalah semangat untuk mengisi ruang-ruang digital dengan konten dan edukasi serta aksi yang nyata. Di ruang digital, perempuan bisa menerangi dunia. Jadilah terang, jangan cuma terbit. Terangnya harus konsisten, nyalanya harus kuat. Dan semuanya berawal dari kita. Terima kasih kepada Bunda Ciah yang telah membagi ilmunya hari ini tentang Hari Kartini. Kemudian semoga tayangan ini dapat bermanfaat kepada kita dan kepada orang-orang yang menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Al-Quran Revolution, rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.